Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Akibat tak memberi daun singkong, seorang petani di Mesuji dianiaya tetangganya dengan golok. Seorang anggota Linmas di Abung Kunang, Lampung Utara ditembak polisi karena merampok dan menyekap 2 pegawai rumah makan. Puluhan relawan Bandar Lampung diberangkatkan membantu korban gempa Cianjur yang menewaskan ratusan orang. Empat 40 pegawai Pemkot Bandar Lampung Selasa malam diberangkatkan ke Cianjur, Jawa Barat untuk membantu penanganan korban gempa. Para relawan adalah tim medis dari Dinas Kesehatan, Dinas Damkar, dan BPBD Bandar Lampung. Sudah kita ketahui dan ini rekan-rekan yang diberangkatkan semua. Para relawan yang diberangkatkan ke Cianjur juga membawa bantuan berupa obat-obatan, makanan instan, tenda, serta mobil ambulans dan mobil SAR. Pemkot Bandar Lampung juga memberikan bantuan uang tunai 500 juta rupiah yang akan diserahkan ke Pemkap Cianjur. Tim medik kita didampingi dengan petugas BPBD dan rescue dari Damkar itu melaksanakan operasional pelayanan medis kesehatan. Kita fasilitasi dengan 3 unit ambulan, kemudian 3 kendaraan operasional yang bisa digunakan untuk kedaruratan. Para relawan tersebut berada di Cianjur selama sepekan. Gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menelan banyak korban. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Rabu siang mencatat 268 orang meninggal dunia. 122 jenazah diantaranya telah teridentifikasi, 151 orang masih dinyatakan hilang. Data kerusakan bangunan rusak berat lebih dari 6.500 unit, rusak sedang lebih dari 2.000 unit, dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 2.000 unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
unit dan rusak ringan lebih dari 12.500 unit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petani cabai di Tulang Bawang terancam gagal panen. Hal itu karena serangan jamur pada ranting dan batang. Salah satunya Jajang, petani cabai di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Rusak semua ini. Tanaman cabai seluas 1/4 hektar Jajang rusak akibat serangan hama jamur. Buah cabai yang masih muda rontok. Serangan hama dibiarkan meluas karena Jajang kehabisan modal untuk membeli pestisida yang harganya mencapai Rp300.000 per botol kecil. Untuk memberantas jamur itu, setidaknya Jajang membutuhkan hingga 6 botol pestisida. Menurut Jajang, menanam cabai saat ini membutuhkan modal besar. Ini karena harga obat-obatan dan pupuk melambung tinggi. Harga obat-obatan dan pupuk tidak terjangkau petani bermodal terbatas. Ya, kalau yang bagus harganya juga ya tinggi. Jadi kalau yang standar kadang-kadang ya nggak mempan itu untuk nyemprot. Jadi ya serba bingung sekarang. Disebut keberatan, ya keberatan disebut serba bingung. Masalahnya gimana, kita perlu gitu loh. Sebetulnya kita ya terlalu berat untuk harga obat tuh. Sebenarnya ini kan obat pungi yang kendalanya tuh penyakitnya yang kita kewalahan mengatasinya. Oh, gitu. Untuk hasil panennya turun nggak, Mas? Ya kalau hasil panennya terpaksa ya nggak maksimal karena bagi dua sama penyakit anunya itu, hamanya itu. Oh, gitu. Petani cabai kini sedang dihadapkan pada situasi sulit sebab harga cabai saat ini yang disebut-sebut masyarakat stabil di Rp35.000 belum menguntungkan petani. Biaya operasional petani cabai kini naik drastis dibanding tahun lalu. Salah satunya dampak kenaikan harga pupuk yang tahun lalu masih di bawah Rp500.000 per sak, kini di atas Rp800.000 per sak. Petani tidak menggunakan pupuk bersubsidi karena langka. Jikapun ada, hanya dapat sedikit dan tidak cukup untuk memupuk tanamannya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Menikmati durian sambil menikmati suasana alam yang asri, pasti sangat menyenangkan sekali ya. Inilah yang ditawarkan salah satu tempat wisata di Kelurahan Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung. Di tempat wisata ini dapat ditempuh sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Bandar Lampung dengan mengendarai motor atau mobil. Tempat yang indah ini jadi destinasi wisata penggemar eduwisata dan durian. Di tempat wisata seluas sekitar 15 hektar ini, pengunjung bebas memilih dan memetik langsung durian dari pohonnya. Harga durian cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp80.000 per buah. Jenisnya pun beragam, ada durian montong, sitopong, musangking, hingga durian mochi. Enak, manis banget. Kalau banyak jenisnya sebenarnya? Banyak jenisnya. Untuk jenis duriannya itu yang paling bagus itu lokal dia. Wisata anak-anak bisa main berkuda, panahan, ada camp brownie juga dan area glamping. Sangat recommended untuk wisata berkeluarga. Selain durian, pengelola juga menyediakan tempat berfoto dengan lokasi menarik dan indah. Ada juga fasilitas penginapan dan penyewaan kuda dengan tarif Rp20.000 sekali putaran atau Rp150.000 per jam. Sebagainya orang jadi sering datang itu hanya untuk foto-foto gitu. Bahkan kuda-kuda saya yang tadinya itu cuma buat ngontrol ya, kontrol kebun, dipinjem. Akhirnya terus kami inisiatif, oke lah sekalian aja lah kuda ini disewakan, dijadikan tunggang, ditambah jumlahnya, dan juga kami siapkan glamping atau villa-villa. Tadinya ini sering dipinjam cuma perkemahannya aja, awalnya perkemahan.
Tempat wisata ini mulai dibuka Agustus 2019 lalu, namun sempat tutup karena pandemi COVID-19. Pengunjung kini sudah mulai banyak berdatangan kembali. Tidak hanya dari Lampung, pengunjung di hari libur akhir pekan biasanya datang dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.